Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, shaimin shaimat, ya, orang-orang yang beriman yang sedang melaksanakan shaum Ramadan 1443 Hijriah. Sahabat karib dimanapun berada, alhamdulillah jumpa kembali di Kultum Karib kali ini, dan insyaallah hari ini saya akan mengingatkan tentang zakat, ya. Salah satu kewajiban kita yang sudah kita ketahui di bulan Ramadan dan tidak sempurna seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan sebelum kita menuntaskannya, menutupnya dengan amalan zakat, ya. Zakat itu ada zakat mal dan ada zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Maka yang pertama tentu yang menjadi kewajiban siapapun adalah zakat fitrah, ya. Kalau tidak mampu maka dia akan menjadi mustahik, ya. Orang-orang yang wajib mengeluarkan ataupun wajib mengeluarkan zakatnya, yang berhak juga membersihkan hartanya disebut muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Sementara orang yang berhak menerimanya disebut mustahik. Nah, kalau kita bicara zakat, ini adalah sebuah fasilitas yang Allah berikan dalam rangka membersihkan harta. Orang-orang yang zakatnya dikeluarkan tentu berharap harta yang dimilikinya itu dibersihkan, ya. Zakat mal misalnya adalah membersihkan harta kita. Kalau kita punya harta yang kemudian berbentuk bisa jadi adalah emas atau bisa dikonversikan menjadi emas senilai 83 gram misalnya, ya, lalu itu haul, artinya bertahan selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat malnya sebanyak 2,5%. Belum ditambah cabang dari zakat mal yang lain. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat, ya, perkebunan, ada zakat tambang, atau juga zakat profesi atau zakat penghasilan. Maka apapun itu mari kita keluarkan di bulan Ramadan. Ada banyak pendapat tentang zakat profesi, ada zakat penghasilan yang juga banyak ditentang. Padahal kalau kita bicara niatnya, insya Allah sebetulnya sah-sah saja. Toh kalaupun kita menunggu sampai masa, ya, jadi syaratnya terpenuhi, tentu jarang orang bisa mencapainya. Tentu oleh sebab itu, ya, dinamika berkembangnya wacana tentang zakat profesi ataupun zakat penghasilan mudah-mudahan tidak menjadikan kaum muslimin mundur dalam berniat mengeluarkan zakat. Biarlah Allah yang menentukan statusnya. Yang penting niatkan semuanya. Kalau memang ini statusnya adalah zakat, zakat. Kalau memang statusnya infak, ya infak. Kalau statusnya adalah sedekah, sedekah. Insya Allah tidak akan tertukar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting zakat, kalau berbicara tentang zakat fitrah, adalah zakat yang harus dikeluarkan para, ya, pelaksana saum Ramadan, ya. Kalau mampu dan ia memang mau menempatkan diri sebagai muzaki, maka ia keluarkan zakat fitrahnya, zakat fitrinya. Berapa banyak? Ya, dalam hitungan para ulama, ya, kalau makanan pokok maka 2,5 kilogram. Ya, silakan dihitung sendiri 2,5 kilogram itu berapa kalau diuangkan dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama ataupun Majelis Ulama Indonesia tahun ini. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Tapi kalaulah boleh saya memberikan saran, sebaiknya kemudian dua-duanya kita keluarkan. Secara makanan pokok biar menjadi satu keberkahan. Apa yang kita makan selama ini di rumah melalui beras, dan beras itu menjadi keberkahan buat kita, keluarkan dalam bentuk zakat fitrah berupa beras 2,5 kilogram. Berasnya dari mana? Beras yang biasa kita makan. Kalau kita mau beli boleh? Boleh. Tapi usahakan tidak di bawah standar itu. Lebih baik yang di atas dari standar yang biasa kita makan. Misalnya kita biasa makan beras yang 1 kilogramnya 12.000. Pas zakat fitrah kita mau keluarkan berasnya yang harga 13.000. Nah, itu boleh. Nah, namun kalau kita beli beras dari toko beras ataupun dari warung, pastikan bahwa hitungan kilogramnya ataupun literannya yang dari toko ataupun warung tersebut benar, tidak berkurang. Bukan bermaksud menuduh atau apa, ikhwas sekalian, memang banyak kejadian yang ternyata setelah dihitung ulang jumlah berasnya tersebut tidak mencapai, ya, persyaratan. Maka khawatir tidak syah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana untuk mensiasatinya? Maka lebihkan, ya, atau dihitung ulang di rumah sebelum diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
Itu adalah jalan yang bijak untuk kita menghindari kekurangan dari beras yang kita zakat fitrahkan. Ya, khawatir ternyata dari toko ataupun dari warung beras berkurang misalnya setengah liter, maka kita lebihkan. Biasa misalnya kalau diliterkan dari 2,5 kg menjadi 3,5 liter, kita bulatkan jadi 4 liter atau 4,5 liter. Biarkan lebihnya adalah sedekah, maka tidak ada masalah. Lebih baik lebih dibanding kurang. Untuk kasus beras. Lalu jangan lupa berikan juga sedekahnya dalam bentuk uang. Itu lebih baik dibanding kita membeli beras, memberikan beras doang ataupun uang doang, uang saja ya, tapi ternyata itu tidak bisa digunakan ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita memberikan dua-duanya agar niat kita membersihkan beras makanan kita dan juga membersihkan harta kita ya, dalam bentuk sedekah yang diberikan kepada penerima zakat. Oleh sebab itu ikhwafillah, mudah-mudahan kita tidak lupa menyiapkan itu semua. Banyak panitia amil zakat yang siap menerima itu atau langsung memberikannya kepada ya 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Silakan dibaca apa saja dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ada 8, mungkin dalam perkembangannya saat ini tinggal 7 karena sudah tidak ada hamba sahaya ataupun budak. Maka silakan dari mulai fakir, miskin, terus sampai semua golongan di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu berhak menerima. Siapapun itu, yang penting masuk kategori atau kriteria itu, insya Allah dia berhak menerimanya. Demikian, mudah-mudahan zakat-zakat yang kita keluarkan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan setiap makanan yang kita makan, membersihkan setiap harta yang kita miliki, dan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan zakat kita kelak Allah balas dengan surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.